Ratu Joda, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau akan pergi keluar atau baru saja kembali? Aku habis dari kuil. Ratu Joda, kau adalah kepala permaisuri kerajaan Mughal. Kau bisa pergi kemanapun kau mau. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi kau juga seorang yang pintar. Apa kau tidak tahu bahwa tidak aman pergi keluar sendirian di malam hari tanpa disertai dengan pelayan atau pengawal? Kau menyadari bahwa musuh kita mencari kesempatan. Kau bisa membahayakan hidupmu sendiri dengan pergi sendirian di malam hari. Kau seharusnya tahu, Ratu Joda. Kau benar. Aku minta maaf telah bertindak ceroboh. Tidak apa-apa. Tolong berhati-hatilah lain kali. Bawa pelayan atau penjaga. Atau setidaknya kau bisa memberitahukan pegawaimu kemana kau akan pergi. Kau bisa juga memberitahukan aku. Aku akan menjaga keamananmu, Ratu Joda. Baiklah. Aku pamit. Ratu Joda, apa kau pikir aku tidak sadar kemana kau pergi? Perjalanan malammu di luar istana sedang dilacak olehku dan juga Jalal. Apa yang terjadi, Joda? Apa kau bertemu dengan Pangeran Sujama? Oh, iya benar, Moti. Tapi aku tidak akan menemuinya lagi. Kenapa? Apa ada yang salah? Aku merasa tidak nyaman. Aku bahkan tidak bisa memberitahu Yang Mulia bahwa hidupnya dalam bahaya. Dan aku sedang berusaha mencari penyerangnya. Bagaimana aku bisa bilang padanya bahwa aku pergi untuk bertemu pria yang telah dianggap sebagai pengkhianat oleh kerajaan Mughal ini? Orang-orang berpikir bahwa Sujamal mencoba membunuh Yang Mulia. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Yang Mulia. Tapi aku juga tidak bisa menyembunyikannya dari Yang Mulia. Hari ini Maham Angga melihatku. Apa dia mencurigaimu? Tidak. Aku membuat alasan bahwa aku telah pergi mengunjungi kuil. Tapi berapa lama aku harus bohong? Ratu Joda berpikir bahwa aku percaya padanya. Dia telah pergi ke kuil di malam hari. Tapi Ratu Joda tidak tahu bahwa aku menyadari mengenai siapa orang yang dia temui di kuil itu. Benar, Nyonya. Ratu Joda tidak begitu pintar menyadari gerakan Nyonya. Ratu Joda tidak tahu bahwa kau menyadari tentang segala hal yang terjadi di dalam istana. Ratu Joda telah membuat banyak kesalahan. Dia berbohong pada Jalal setiap hari. Dia mungkin membuatnya berada dalam masalah karena kebohongannya. Itu bagus untukku. Aku akan mengambil langkahku. Hebat. Hebat, Resham. Apa yang terjadi, Nyonya? Apa yang membuatmu lebih bahagia daripada ini? Aku punya alasan untuk bahagia, Resham. Kupikir Jalal tidak tertarik tentang perjalanan malam Ratu Joda. Apa kau tidak melihat apa yang terjadi? Jalal baru saja memasuki istana setelah Ratu Joda. Resham, itu berarti bahwa Jalal telah mulai meragukan Ratu Joda. Itu berarti Raja telah mengetahui segalanya tentang Ratu Joda. Raja tidak tahu bahwa kau pergi menemui Pangeran Sujama dan itu akan lebih baik. Aku senang bahwa kau akan berhenti untuk menemui Pangeran Sujamal. Tapi aku tidak senang dengan keputusanku. Dan aku tidak akan bahagia kecuali menemukan orang yang ingin membunuh Yang Mulia. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Sujamal telah melihat pengkhianat itu berbicara dengan Abul Mali, tapi dia tidak melihat wajahnya. Bagaimana aku harus memberitahu Yang Mulia kalau aku tidak tahu siapa? Bersabarlah, Joda. Pangeran Sujamal sedang mencari pengkhianat itu. Dia akan memberitahumu segera setelah dia menemukan pengkhianatnya. Kau hanya perlu tetap tenang. Bagaimanapun, Mahamangga sudah tahu bahwa kau keluar dari istana. Dan kau tahu matanya sangat jeli. Dia akan tetap mengawasimu. Kuharap dia tidak membuat masalah. Aku punya kesempatan untuk membuat masalah untuk Ratu Joda. Jalal kelihatan marah. Itu berarti bahwa dia melihat Ratu Joda dengan orang asing itu lagi. Jalal akan mencoba untuk mencari tahu apa yang Ratu Joda lakukan. Itu karena Ratu Joda tidak akan memberitahu Jalal tentang kunjungannya. Dan aku sudah menyadari apa yang Ratu Joda lakukan. Meskipun aku tahu kemana Ratu Joda pergi,
Tapi aku tidak akan memberitahu tentang hal itu kepada siapapun. Bagaimana jika Ratu Joda berada dalam masalah? Atau bagaimana jika seseorang mengancam dia? Mama Angga, aku berpikir orang yang dia temui bisa jadi adalah kakaknya yang bernama Sujama. Siapa orang asing itu? Lalu untuk apa Ratu Joda pergi bertemu dengannya? Untuk apa Ratu Joda berbohong padaku tentang orang itu? Salam Yang Mulia. Yang Mulia, aku telah bertanya tentang orang yang tinggal di kuil itu. Aku belum menemukan petunjuknya dan membawa kesimpulan pada Anda Yang Mulia. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang tinggal di gubuk itu. Kemarin aku belum melihatnya. Tapi anehnya, ada orang di sana. Yang Mulia? Yang Mulia? Kemarin malam tidak ada orang di gubuk itu. Adgahkan, kau tidak menemukan siapapun di dalam gubuk karena pengemis datang menemui Joda dekat pantai. Terima kasih, Adgahkan. Sekarang kau boleh pergi dari ruangan ini. Maafkan aku, Yang Mulia. Anda begitu khawatir padaku. Kalau Anda mau, Anda bisa berbagi masalah padaku. Mungkin ada yang bisa kulakukan untukmu. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang harus aku urus sendiri. Tidak ada yang bisa membantuku untuk ini. Aku pun tidak bisa memberitahu siapapun. Demikian juga aku, Yang Mulia. Maaf, permisi, Yang Mulia. Muti, aku mau memberi persembahan suci untuk Yang Mulia Raja. Yang Mulia. Kau terlihat lelah, Ratu Joda. Apa kau tidak bisa tidur? Sehingga wajahmu pucat begini? Aku baru saja memikirkanmu, Yang Mulia. Begitukah? Yang Mulia, aku masih merasa bahwa hidupmu masih berada dalam bahaya. Aku tahu bahwa hidupku dalam bahaya, Joda. Kakakmu Sujamal telah mencoba untuk membunuhku. Bukan itu maksudku. Ada seseorang di istana ini yang ingin membunuhmu. Benazir sudah mati dan Abul Malik telah meninggalkan Agra. Lalu siapa yang ingin membunuhku? Kau masih memiliki banyak musuh, Yang Mulia. Apa kau bermaksud mengatakan bahwa seseorang yang dekat denganku ingin membunuhku? Benarkah begitu? Iya. Ada seseorang di dalam istana
yang ingin... Tahukah kau, seorang raja selalu di bawah ancaman, bahkan dari keluarganya sendiri. Ini cukup serius, Yang Mulia. Bagaimana kau bisa tidak peduli? Ini bukan hal baru bagiku, Joda. Orang yang aku anggap dekat denganku adalah orang yang menusukku dari belakang. Terima kasih atas peringatannya. Bagaimana jika Ratu Joda berada dalam masalah? Atau bagaimana jika seseorang mengancam dia? Mama Angga, aku berpikir orang yang dia temui bisa jadi adalah kakaknya yang bernama Sujama. Aku telah dengar bahwa mereka yang mempertahankan budak akan dihukum. Hukum langkah politik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ya, hari ini Raja telah membuat hukum untuk membebaskan para budak. Besok dia mungkin mereformasi hukum miliknya. Tapi hukum tersebut untuk kebaikan kita. Aku tidak berpikir bahwa Raja akan mereformasi hukum miliknya. Apa ada yang akan mengambil tahtanya? Sebenarnya kau tidak pernah tahu apa yang telah terjadi. Belakangan ini Raja telah diserang. Tahta tidak pernah aman. Bahkan orang yang dekat dengan Raja bisa menyerang untuk mendapatkan kekuasaan. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Siapapun bisa bertanggung jawab. Dia sangat dekat dengan Yang Mulia. Aku tahu bahwa orang terdekat Raja sedang mencoba membunuhnya. Aku harus mencari tahu siapa pengkhianat itu. Salam Ratu Joda. Ratu ingin menemuiku? Iya. Duduklah. Aku ingin tahu, apakah peraturan yang telah kubuat dilaksanakan atau tidak? Apakah perubahan yang diperlukan telah diberlakukan di dalam istana wanita? Katakanlah. Ratu Joda, aku sudah melaksanakan sebagian besar aturan. Sisa aturan akan dilaksanakan segera. Penjual perhiasan telah mengirim perhiasan. Silakan lihatlah. Mereka akan memutuskan kepada siapa kau akan memberikan perhiasan ini. Dan juga apakah ada sesuatu yang ingin kau simpan untuk dirimu? Tidak, aku tidak akan memutuskan tentang perhiasan. Aku tidak akan memberikan perhiasan itu. Tapi Ratu Joda, kau adalah kepala istana permaisuri. Jadi kau harus putuskan tentang perhiasan itu. Tidak. Aku mengundurkan diri dari jabatanku. Kepala Istana Permaisuri yang baru akan memutuskan bagaimana memberikan perhiasan ini. Jadi tolong buatkan daftar pekerjaan untuk Kepala Istana Permaisuri. Sesuai perintah Anda, Ratu. Permisi. Apa-apaan ini, Joda? Semua pelayan sudah memilihmu sebagai kepala. Bahkan Raja dan Ratu Hamidah telah memuji pekerjaanmu. Lalu kenapa kau malah ingin mengundurkan diri? Itu karena saat ini aku punya banyak masalah pribadi, Moti. Oleh karena itu, aku pasti tidak akan mampu mengurus Istana Permaisuri ataupun diriku sendiri. Kau bisa melihat betapa lalainya aku hari ini. Aku akan melakukan apa yang ingin kulakukan. Sekarang prioritas utamaku adalah untuk mengetahui siapa pengkhianat di istana yang ingin membunuh Yang Mulia. Moti, tolong beritahukan ibu dan juga ratu lainnya untuk menemuiku di aula Istana Permaisuri. Kirim permintaan juga kepada Yang Mulia Raja, jangan lupa ya. Karena aku ingin dia hadir di Istana Permaisuri. Baiklah. Perhatian! Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba! Kemarilah Jalal, ibu senang melihatmu. Coba lihat, ibu mencoba menenun, tapi tidak bisa melakukannya. Jika memang kesulitan dalam menenun, kenapa tidak berhenti saja dari menenun? Jarum tenun ini milik nenekmu. Dia menyukai menenun, dan aku mencoba menyampaikan keterampilannya. Keterampilan menenun untuk semua generasi yang akan datang. Jalal, kenapa kau terlihat begitu khawatir? Apa yang terjadi? Kenapa kau diam saja? Apa kau tidak ingin memberitahu masalah apa yang begitu mengganggumu? Ibu, rasanya sulit memahami seorang wanita. Kenapa? Sebenarnya ada apa? Tidak ada. Aku hanya ingin tahu. Aku ingin tahu sesuatu.
Jika aku menempatkan kepercayaanku pada seseorang, berarti dia bertanggung jawab untuk kepercayaanku. Iya, itu benar. Apa yang aku lakukan ketika seseorang yang kupercaya ternyata berkhianat? Sangat mudah untuk mempercayai orang, tapi sulit untuk mempertahankannya. Ada kalanya orang yang kita cintai tidak bisa memberitahu kita kebenaran bahkan jika mereka ingin. Kadang ada yang menghentikan mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi itulah tugas kita, untuk mencari tahu kenapa orang yang kita percaya tidak mampu bicara kebenaran. Saat kita tidak menemukan alasannya, kita harus bersabar, Nak. Jika orang menghormati kita, dia pasti akan mengakui kebenaran itu. Pada saat yang tepat nantinya, Nak. Kita harus membayar mahal untuk semua yang kita miliki. Kita harus memberikan kepercayaan untuk mendapatkan kepercayaan lagi. Maukah kau memberitahu siapa yang kau bicarakan? Ada seorang yang dekat denganku yang sangat kupercaya. Jika ibu berpikir bahwa aku harus menunggu, maka itulah yang akan kulakukan. Terima kasih atas saranmu. Sekarang aku bisa tenang. Aku permisi, Ibu. Salam yang mulia. Salam Ratu Hamidah. Ratu Joda meminta semua orang untuk hadir di aula Istana Permaisuri. Yang mulia, dia juga meminta kehadiranmu. Siapa yang Jalal bicarakan? Jalal dekat dengan Ratu Rukaya, dengan Maham Angga, Ratu Salimah, dan juga Ratu Joda. Siapa di antara orang ini yang menjadi alasan kekhawatiran Jalal? Bagaimana jika Ratu Joda berada dalam masalah? Atau bagaimana jika seseorang mengancam dia? Maham Angga, aku berpikir orang yang dia temui bisa jadi adalah kakaknya yang bernama Sujama. Kenapa kita dipanggil ke sini? Kudengar beberapa perhiasan sudah dipesan. Iya, mungkin saja Ratu Joda ingin membagikannya. Kalian semua terdengar begitu bodoh. Jika itu benar, dia tidak akan memanggil Yang Mulia Raja ke sini. Ratu Joda, apa yang terjadi? Kau terlihat khawatir sekali. Iya, aku ingin membuat pengumuman hari ini. Perhatian! Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba! Aku ingin berterima kasih pada Yang Mulia untuk hadir dalam pertemuan ini. Pertemuan apa ini? Apa ada beberapa hukum di istana yang ingin kau ubah? Aku ingin mengubah diriku sendiri. Aku telah melakukan apa yang aku rasa benar untuk Istana Permaisuri ini. Aku melakukan apa yang diperlukan untuk Istana Permaisuri ini. Tapi aku selalu percaya pada satu hal. Ratu Rukaya adalah orang terbaik untuk mengurus Istana Permaisuri. Mahamangga, apa aku tidak memberitahumu bahwa Ratu Joda tidak akan mampu mengelola Istana Permaisuri? Tentu saja Ratu Rukaya. Tidak mudah mengelola Istana Permaisuri. Terus terang kami tidak setuju. Kami telah memilih Ratu Joda sebagai kepala. Kau tidak bisa pergi dari tanggung jawabmu. Kenapa kau melakukan ini, Ratu Joda?
Kami membutuhkanmu. Aku tahu bahwa aku mengecewakan semua orang dengan mengundurkan diri. Tapi menurutku, Ratu Rukaya adalah kepala Istana Permaisuri yang terbaik. Itulah sebabnya aku mohon pada Yang Mulia untuk mengangkat Ratu Rukaya sebagai kepala Istana Permaisuri lagi. Tunggu sebentar, Ratu Joda. Istana Permaisuri rumah bagi para ratu dari kerajaan Mughal. Asal kau ingat bahwa di istana ini banyak hidup yang saling berhubungan. Aku harap kau ingat bahwa aku telah memilihmu selama pemilihan. Dan itulah kenapa kau adalah kepala Istana Permaisuri. Mengapa aku akan memilihmu jika kau tidak akan bertanggung jawab atas ini? Kenapa itu kau lakukan, Ratu Joda? Asal kau tahu saja. Dan selama bertahun-tahun, aku telah mengelola Istana Permaisuri ini. Dan aku ingin kau yang menggantikannya, Ratu Joda. Aku memiliki masalah pribadi tertentu. Karena itu aku tidak akan mampu mengelolanya. Semua orang punya masalah pribadi. Jika kau tidak ingin mengurus Istana Permaisuri, untuk apa kau berdiri di pemilihan? Karena ini bukanlah sebuah lelucon. Apalagi kau sekarang sudah membuang waktu dengan melakukan pertemuan ini. Aku sama sekali tidak berniat untuk membuatmu marah, Yang Mulia. Aku minta maaf telah menyakitimu. Benar-benar minta maaf. Sudahlah. Aku tidak ingin lagi berdebat tentang keputusanmu. Aku menerima pengunduran dirimu. Apa kau tidak tahu Ratu Rukaya bisa mengurus istana lebih baik darimu? Aku ingin membuat pengumuman jika ada yang merasa mampu mengelola Istana Permaisuri, dia bisa memberikan namanya padaku. Sekali aku menetapkan Rukaya mengelola Istana Permaisuri, maka aku tidak akan pernah mengubah aturan atau bahkan campur tangan dalam masalah Istana Permaisuri. Keputusan Rukaya akan menjadi mutlak. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak akan menerima jabatan kepala Permaisuri. Setelah aku berhenti mengurus Istana Permaisuri, bahwa aku telah lalai untuk mengurusnya. Tidak, Yang Mulia. Ratu Joda harus mengurus Istana Permaisuri ini. Mengejutkan. Sebelumnya semua ingin mengurus Istana Permaisuri, tapi sekarang berbeda. Rukaya, kau telah mengelola Istana Permaisuri ini dengan cara yang cemerlang. Kau sangat mengetahui hukum dan peraturan istana, dan itulah sebabnya aku memintamu untuk mengambil tanggung jawab ini. Yang Mulia, kau menempatkan aku dalam situasi yang sulit dengan membuat permintaan kepadaku. Aku akan memenuhi setiap perintahmu, Yang Mulia. Aku akan melakukan seperti yang kau inginkan. Aku tidak bisa menolakmu untuk apapun. Untuk itu aku umumkan dan aku nyatakan bahwa Rukaya adalah kepala Istana Permaisuri. Ratu Rukaya. Iya. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat, Ratu Rukaya. Ratu Joda telah menerima kekalahannya. Dan kau telah menang. Raja memintamu untuk mengurus Istana Permaisuri. Itu sangat mengagumkan. Hebat. Bukankah sudah aku katakan, akan datang hari kapan aku akan mendapatkan kembali Istana Permaisuri. Dan juga Yang Mulia tentunya. Dan hari ini adalah hari yang sangat penting buatku. Itu tentunya Joda akan jauh dari Yang Mulia.
Bagus, Kak. Aku minta maaf telah salah memahami pandangan jauhmu, Ratu Rukaya. Kenapa Ratu Joda mengundurkan diri? Aku pikir kau lelah mengurus istana permaisuri. Atau mungkin kau takut? Bagaimanapun, itu tidak apa-apa. Jika kau memiliki masalah apapun tentang istana permaisuri ini, jangan berpikir bahwa aku tidak akan mengurus keluhanmu. Kau bisa datang padaku dengan masalah apapun yang kau miliki. Percayalah padaku. Baiklah, aku harus pergi. Ratu Joda. Iya, Ratu Salimah. Aku senang kau mengerti maksudku dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan itu. Aku tidak meragukan kemampuanmu, Ratu Joda. Aku tahu bahwa kau bisa mengurus istana permaisuri lebih baik dari Ratu Rukaya. Tapi kau seharusnya tidak terlibat dalam masalah politik ini. Kau memiliki banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku berterima kasih atas saran yang kau berikan. Saranmu membuatku menyadari bahwa aku tidak ingin menjadi bagian dari hal ini. Kau benar. Aku punya banyak hal lain untuk diurus, Ratu Salimah. Aku senang bahwa aku mengikuti saranmu. Jika kau senang dengan pengunduran dirimu, kenapa kau terlihat marah, Ratu Joda? Tidak seperti itu, Ratu Salimah. Aku baru saja melepaskan beban di pundakku. Jadi aku akan membutuhkan waktu untuk kembali normal. Aku pamit dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sepertinya Ratu Joda mengkhawatirkan sesuatu. Kekhawatirannya tidak berhubungan dengan istana permaisuri. Raja akan senang mengetahui tentang kemenangan kita di Malwa atas Ba'aj Bahadur. Kau telah bertarung dengan sangat berani, Adam Khan. Ba'aj Bahadur benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Tapi cara dia melarikan diri setelah kekalahannya, itu adalah perbuatan yang sangat memalukan. Dia akan selalu ingat pertempuran ini. Dia berbicara seolah-olah kita tidak akan memenangkan pertempuran Malwa tanpanya. Terima kasih. Kau berhak mendapatkan pujian untuk kemenangan ini. Tidak, Adam Khan. Kita telah memenangkan pertempuran ini bersama-sama. Karena itu aku ingin kau memberitahu Raja tentang kemenangan kita. Aku ingin kau memberitahu dia bagaimana Ba'aj Bahadur melarikan diri ke Gujarat setelah kekalahannya. Bahkan pasukan Pangeran Pratap Singh telah kembali setelah kekalahannya. Aku ingin mengumumkan perayaan untuk kemenangan kita. Mari kita siapkan sebuah pesta besar. Tentu, tuanku. Beraninya, dia memberiku perintah. Apa dia lupa bahwa dia dulu membantuku sebelum dia naik pangkat? Aku telah menjadi komandan Malwa, namun aku harus mengikuti perintahnya. Aku akan pergi. Kau lihat Pir Muhammad memberikan perintah padamu? Pir Muhammad pikir siapa dirinya? Apa dia tidak ingat kau telah menjadi Panglima Malwa sebelum dirinya? Dia mencoba untuk bertindak cerdas. Dia ingin mengingatkanku bahwa dia adalah Panglima Malwa. Tapi dia tidak tahu bahwa Malwa akan selalu menjadi milikku. Dan aku akan selalu menjadi orang yang memerintahkan Malwa. Pir Muhammad datang ke sini. Apa yang terjadi, Adam Khan? Tidak ada. Ingin mempersiapkan pesta kemenangan. Karena menurutku, kesenangan ini belumlah lengkap. Apa maksudmu? Maksudku kesenangan untuk pergi berburu. Jadi kenapa kita tidak pergi berburu saja besok? Itu ide yang bagus. Tapi kita memiliki banyak hal lain yang harus kita urus terlebih dahulu. Ini hanya masalah 1 hari saja. Bahkan kita bisa meringankan diri kita dari kelelahan dalam pertempuran yang sudah berlangsung. Tidak bisakah kau menghabiskan seharian dengan Adam Khan? Baiklah. Aku tidak akan menolak demi Malwa. Kita akan pergi berburu besok. Kalau begitu buatlah persiapan. Baik, tuanku. Aku akan pergi berburu besok. Tapi bukanlah binatang buas buruanku.
Bagaimana jika Ratu Joda berada dalam masalah? Atau bagaimana jika seseorang mengancam dia? Mam Angga, aku berpikir orang yang dia temui bisa jadi adalah kakaknya yang bernama Sujama. Mengapa aku merasa seolah-olah bahwa Joda telah berbohong padaku? Aku sangat tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa berkhianat padaku. Itu tidak mungkin dia lakukan. Yang mulia, aku ingin memberitahumu sesuatu. Tadi aku sedang menikmati alunan musiknya, Joda. Bagaimanapun, aku akan coba meluangkan waktu untuk menikmati musik sebisaku. Tinggalkan kami. Joda, apa yang ingin kau katakan padaku? Aku tidak memintamu untuk duduk di situ. Aku bercanda, Joda. Silakan duduk. Aku datang kemari untuk memberitahumu sesuatu yang mulia. Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu. Apa maksudmu? Aku mengenalmu dengan baik, yang mulia. Jika hal-hal normal di antara kita, maka sekarang kau akan bertanya padaku, kenapa aku mengundurkan diri sebagai kepala istana permaisuri? Kau akan ingin tahu alasannya. Tapi sampai sekarang kau belum bertanya apapun padaku. Itu tidak masalah, Joda. Akankah kau memberitahuku yang sebenarnya? Kau tidak pernah memberitahuku yang sebenarnya. Kebenarannya adalah aku mengambil tanggung jawab istana permaisuri karena kau minta. Kapan aku mengatakannya? Aku tahu bahwa kau ingin orang-orang di istana permaisuri bahagia. Dan aku juga merasa bahwa masalah-masalah tertentu dalam istana permaisuri tidak dikelola dengan baik. Makanya aku mengambil tanggung jawab itu. Sekarang istana permaisuri berada dalam keadaan yang lebih baik. Itulah sebabnya aku ingin Ratu Rukaya mengambil alih tanggung jawab itu lagi. Harus kukatakan ada satu hal yang sangat bagus pada dirimu. Kau adalah seorang pembohong yang sangat baik, Joda. Kenapa kau katakan hal itu, yang mulia? Kau berbohong bahwa segala sesuatu di istana telah membaik. Bagaimanapun, tidak ada orang yang bisa mengubah keputusanmu. Kau selalu melakukan apa yang ingin kau lakukan. Aku ingin memberitahu sesuatu. Aku berharap kau mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya. Kau bahkan tidak mencobanya. Aku akan mengerti masalahmu. Tuanku, kenapa kita datang ke sini? Kau akan tahu alasannya. Berhati-hatilah. Mereka adalah pengawal. Salam, Adamkan. Apa kau ingin menemuiku? Aku punya pekerjaan untukmu. Itulah kenapa aku memanggilmu. Aku akan mematuhi setiap perintah yang Anda berikan. Bagaimana aku akan menolong Anda? Sampai hari ini aku telah memintamu untuk tenang. Tapi hari ini saatnya bagimu untuk membuktikan diri. Aku tidak mengerti. Pir Muhammad lupa di mana dia berdiri. Dia telah melakukan kesalahan dengan memberiku perintah. Apa aku menjadi begitu tidak berharga bahwa seorang komandan telah mulai memberiku perintah? Tidak, Tuan.
Aku ingin kau membunuh Pir Muhammad sehingga dia tidak akan pernah bisa memberiku perintah. Ingat itu baik-baik. Tuan, apa ada sebuah rencana? Jangan membuang waktuku dengan menanyakan pertanyaan tidak berguna. Besok hari aku akan pergi berburu bersama Pir Muhammad. Kami akan membagi diri ke dalam 2 tim. Pir Muhammad akan bersamaku. Aku tidak ingin para pengawalnya turut bersamanya. Kau pasti tahu apa yang harus dilakukan. Iya, Tuan. Ratu Joda, kenapa kau menghukumku seperti ini? Aku berpikir bahwa kita akan menjadi pasangan hidup yang baik. Tapi sekarang aku sadar bahwa aku sendiri. Ibu pernah mengatakan, raja ditakdirkan untuk menyendiri. Aku pikir dia benar. Aku selalu sendirian dan itu tidak akan berubah. Orang yang sangat kupercaya menyembunyikan sesuatu dariku. Bagaimana jika Ratu Joda berada dalam masalah? Atau bagaimana jika seseorang mengancam dia? Mam Angga, aku berpikir orang yang dia temui bisa jadi adalah kakaknya yang bernama Sujama. Jalal, aku tidak akan bertanya padamu apa yang sedang kau pikirkan. Aku tahu bahwa kau sedang memikirkan Ratu Joda. Bahkan aku memikirkan hal itu sepanjang hari. Apa kau bicara pada Ratu Joda? Jalal, aku tahu bahwa kau marah. Karena aku mengenalmu dengan baik. Aku tahu bahwa kau sedang bingung. Kau tidak tahu apa yang harus dipercaya. Bahkan aku berpikir bahwa Ratu Joda tidak akan pernah bisa menipumu. Dia tidak akan pernah bisa untuk mengkhianatimu. Terlepas dari itu, menjadi seorang istri, dia seharusnya tidak pernah menyembunyikan apapun dari suaminya sendiri. Kau seharusnya bicara padanya, Jalal. Kau sudah melakukannya? Aku berbicara padanya, Maham Angga. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan. Tidak mengatakan apapun, iya kan? Maham Angga, aku selalu terbukti salah jika aku meragukan Ratu Joda. Jadi aku tidak ingin membuat kesalahan itu lagi. Aku yakin Joda pasti punya sebuah alasan kenapa itu harus dirahasiakan. Kau bukanlah satu-satunya. Aku juga percaya bahwa Ratu Joda tidak akan pernah bisa melakukan hal yang salah. Tapi kita harus pertimbangkan sesuatu. Jika Ratu Joda tidak melakukan sesuatu yang salah, kenapa sembunyikan rahasia darimu? Tidakkah kau berpikir kita harus mencari tahu yang sebenarnya? Bagaimana jika Ratu Joda berada dalam masalah? Atau bagaimana jika seseorang mengancam keselamatannya? Mama Angga, aku berpikir orang yang dia temui bisa jadi adalah kakaknya yang bernama Sujama. Sujama? Jalal, mengapa Ratu Joda berbohong padamu jika bertemu Sujama? Pikirkan hal itu, Jalal. Bukan seperti itu, Mam Angga. Ratu Joda mungkin takut untuk memberitahuku yang sebenarnya karena Sujamal adalah musuhku. Dia mungkin takut bahwa aku mungkin akan marah jika dia memberitahuku bahwa dia bertemu dengan Sujamal. Bukankah Ratu Joda orang yang jahat? Jika dia membantu musuh dari kerajaan Mughal, bagaimanapun aku tidak berpikir begitu. Bahkan, aku yakin bahwa orang itu sebenarnya bukan Sujamal. Apa kau ingat apa yang mata-mata telah beritahu pada kita sebelumnya? Sujamal sudah meninggalkan Agra. Kalau begitu siapa orang itu? Maafkan aku yang mulia. Hanya Ratu Joda yang tahu hal itu sebenarnya. Maham Angga, aku percaya Ratu Joda tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Maafkan aku, Jalal. Aku tidak pernah bilang bahwa Ratu Joda melakukan sesuatu yang salah. Aku selalu mengatakan bahwa Ratu Joda bisa saja berbuat salah.
Tapi kau harus tahu yang sebenarnya, Jalal. Kita harus menemui siapa orang asing yang dia temui itu. Mengapa dia bertemu Ratu Joda sendirian di tengah malam dan bagaimana dia berhubungan dengan Ratu Joda? Jika kau tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, kau harus mulai curiga dengan Ratu Joda. Dan itu akan membuat keretakan di antara kalian. Menjadi istri dari Raja Mughal sudah menjadi tugas Ratu Joda untuk jujur kepada suaminya. Menjadi Perdana Menteri Kerajaan Mughal. Itu adalah tugasku untuk menemukan kebenaran dan melindungi Ratu Mughal. Itulah mengapa aku ingin mengingatkanmu tentang masalah ini. Jadi terserah padamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan tentang masalah ini. Pikirkan baik-baik. Jalal mungkin tidak memberitahuku apapun tentang kecurigaannya, tapi aku tahu bahwa dia telah mulai meragukan Ratu Joda. Dan sekarang aku akan melihat bahwa kepercayaan Jalal pada Ratu Joda akan hancur selamanya. Aku pamit dulu, Jalal. Aku permisi. Mengapa Joda berbohong padaku? Mengapa dia tidak memberitahuku yang sebenarnya? Akankah dia pergi keluar malam ini untuk bertemu dengan orang asing itu? Salam Yang Mulia Raja. Apakah Ratu Joda ada? Yang Mulia, Ratu Joda tidak berada dalam ruangannya. Baiklah. Nanti kalau Ratu Joda sudah kembali, aku akan memberitahu bahwa Anda kesini untuk menemuinya. Aku tahu di mana Ratu Joda. Apa Yang Mulia ada pesan untuknya? Jangan katakan bahwa aku masuk ruangannya. Mengapa Joda mencoba menyembunyikan kebenaran? Aku khawatir dia mungkin berada dalam bahaya. Apa dia tidak cukup mempercayaiku untuk membagi rahasianya denganku? Apa dia mungkin telah keluar dari istana untuk bertemu dengan orang asing itu?